Pemirsa, akibat terlalu aktif, seorang bayi berusia 2 tahun nekat merayap di atas genting rumahnya di kawasan Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Video itu viral hingga membuat warga histeris khawatir bayi terjatuh. Warga panik dan histeris saat melihat seorang anak laki-laki berusia 2 tahun nekat merangkak di atas genting rumahnya di Kelurahan Gonjak, Praia, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Meski warga khawatir dan terus berteriak, sang bayi nampak tenang dan terus merangkak naik. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa lalu di mana sang ibu tengah berada di kamar mandi. Orang tua baru tahu setelah tetangga berteriak dan menemukan bayinya sudah berada di atas genting. Menurut warga, bayi naik melalui kandang ayam yang menempel dengan rumahnya. Sebelumnya bayi tengah bermain di sekitar rumah tanpa pengawasan orang tua. Sejumlah warga kemudian melakukan penyelamatan dan menenangkan bayi hingga bisa diturunkan dengan selamat. Tidak terima rekan perempuan mereka dianiaya seorang penumpang, ratusan ojek online di Makassar langsung mengepung rumah pelaku. Polisi yang berusaha mengevakuasi korban sampai kewalahan hingga mobil patroli ikut rusak akibat main hakim massa di lokasi. Ratusan pengemudi ojek online mendatangi sebuah rumah kos di Jalan Badak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa mengepung lokasi dan melampiaskan emosi mereka kepada seorang pria berinisial BS usia 30 tahun. Aksi ini dipicu oleh salah paham antara pengemudi ojol perempuan dengan pelanggan pria inisial BS. Dalam insiden itu penumpang diduga menganiaya pengemudi perempuan. Kasus ini sempat dibawa ke Polsek Mamajang untuk mediasi. Namun pada Rabu lalu terduga pelaku kembali ke rumah kosnya. Merasa tidak adil, rekan sesama pengendara ojek online menghakimi pelaku. Meski telah dievakuasi polisi, massa tetap menyerang terduga pelaku hingga membuat petugas lebam dan mobil patroli rusak. Setelah ditangani pihak berwajib, proses hukum terhadap terduga pelaku hingga kini tetap berjalan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh pusaran angin puting beliung terbentuk dan membesar di tengah laut pesisir selatan kawasan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Pusaran yang terjadi selama beberapa menit itu sempat membuat warga resah, khawatir membesar dan membahayakan. Pusaran angin puting beliung terekam warga saat terbentuk di perairan kawasan Suramadu, Bangkalan. Tepatnya di pesisir selatan, Kuanyar dan Labang. Pusaran angin ini terjadi selama 5 menit hingga membuat warga di sekitar pesisir resah. Bahkan, pemotor yang melintas jembatan Suramadu juga sempat menyaksikan fenomena ini. Menurut BPBD Kabupaten Bangkalan, fenomena ini terjadi selama peralihan musim penghujan ke kemarau yang diprediksi awal bulan Mei mendatang. Angin yang disebut sebagai siklon tropis ini terjadi disebabkan pertemuan suhu permukaan laut yang hangat dengan udara lembab dari gumpalan awan hitam pekat yang kemudian menciptakan penguapan intensif. Proses ini memicu tekanan udara rendah dan menyebabkan udara hangat naik dengan cepat dan berputar akibat efek gaya Coriolis atau rotasi bumi yang akhirnya membentuk pusaran angin kencang. Biasanya itu ini awan cumulonimbus ini disebabkan adanya awan pekat, awan hitam yang akan menyebabkan pusaran angin dan gelombang tinggi, seperti itu. BPBD mencatat, fenomena ini sudah beberapa kali terjadi di pesisir selatan maupun pesisir barat Bangkalan. Masyarakat diimbau menghindari kawasan yang mengalami fenomena ini, termasuk nelayan agar menepi sejenak saat terjadi hal serupa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan jemaah haji Indonesia disambut meriah setibanya di Bandara Mohammed bin Abdul Aziz, Madinah. Jemaah disambut lantunan sholawat membuat suasana haru. Ya sahibah syafa'ah, wa alaika ya habiballah, Allahumma salli. Suasana haru menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Setibanya di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur. Lantunan sholawat terdengar memenuhi ruang kedatangan, membuat suasana haru bahagia. Setibanya di bandara, para petugas haji siap membantu para jemaah haji turun dari bus untuk menuju ke hotel. Terutama bagi jemaah haji lansia dan risiko tinggi yang butuh pendampingan dan alat bantu kursi roda.
Ya, 18 kloter jemaah haji Indonesia telah tiba di Madinah. Bagaimana kondisi seluruh jemaah? Kita bergabung dengan Eti Juwitasari di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Halo Eti, apa kabar? Assalamualaikum. Total hingga hari ini berapa jumlah jemaah haji yang telah tiba di Madinah dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Terus saja berdatangan para jamaah haji asal Indonesia. Hingga kini pukul 7.40 waktu Arab Saudi, sudah ada 18 kloter yang tiba di Bandara Amma Madinah ini. Rencananya untuk hari ini ada sekitar 17 kloter dengan jumlah jemaah 6.730 jemaah yang akan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi. Nah, jadi kalau di Bandara Amma Madinah ini akan terbagi menjadi 4 kedatangan. Para jemaah haji bisa melalui jalur fast track, jalur haji terminal, dan jalur zero, dan ada satu jalur lainnya. Jikalau di haji-haji reguler ini, haji yang turun di haji terminal akan melalui ruangan-ruangan, akan melewati ruangan-ruangan yang dinamakan keong. Nantinya para jamaah haji yang turun dari pesawat akan didorong memasuki keong untuk menunggu para jemaah haji lainnya. Jikalau sudah komplit atau sudah terpenuhi semuanya dalam satu kloter, nantinya mereka akan didorong untuk masuk ke dalam bus-bus yang ada di belakang saya ini. Nah, nanti di satu bus ini akan masuk jemaah haji per kloter. Karena nanti di Madinah mereka akan ditempatkan di satu hotel yang sama. Dan tadi ada arahan dari Kadakar Bandara untuk para jamaah haji jangan takut. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke dalam bus, nanti akan dicek untuk visa dan paspornya. Jadi para jamaah haji jangan khawatir. Pemeriksaan paspor ini hanya untuk memeriksa identitas kita kalau memang kita sudah terdaftar di dalam momen haji di tahun 2026. Begitu pemirsa, dan kembali ke Anda. Baik Eti, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Siapkan saldo Anda karena Kejaksaan Agung akan melelang barang-barang mewah hasil sitaan koruptor. Mulai dari tas mewah, perhiasan mahal hingga mobil Ferrari. Badan Pemulihan Aset Kejagung akan menggelar lelang besar-besaran dengan menawarkan ratusan aset hasil sitaan koruptor. Lelang ini sebagai upaya pemulihan kerugian negara melalui sistem lelang terbuka yang transparan. Lelang barang mewah sitaan koruptor dikemas dalam program BPA Fair 2026 dan dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 22 Mei mendatang. Ya, pemirsa, pengendara mobil listrik ini tidak lagi dimanjakan dengan kelonggaran bebas pajak. Mobil listrik juga akan dikenakan aturan ganjil genap sehingga nantinya tidak bisa setiap saat melenggang bebas di jalanan Jakarta. Masa bulan madu bagi kendaraan listrik berakhir. Melalui peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru, kendaraan listrik baik mobil maupun motor tidak lagi menikmati bebas pajak. Per April 2026, kendaraan listrik harus bayar pajak sama seperti kendaraan jenis BBM. Kelonggaran pajak masih bisa diberikan, tapi jika ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah masing-masing. Selain tidak kebal pajak, kendaraan listrik juga tidak lagi bisa melenggang bebas di jalanan Jakarta setiap saat. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tengah mengkaji aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik. Karena kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil genap, pajaknya 0%, dan tentunya pemerintah di Jakarta melihat setelah adanya Permendagri ini kami akan mengambil keputusan mengenai kendaraan listrik di Jakarta. Ditopang banyak subsidi pajak, industri mobil listrik tanah air melesat dalam 2 tahun terakhir. 3 bulan pertama tahun ini, penjualan mobil listrik mencapai 33.150 unit, melonjak 95,9%. Bahkan sepanjang 2025, penjualan mobil listrik menembus hampir 104.000, melonjak 141% dibandingkan tahun 2024. Di tengah krisis impor minyak, adopsi kendaraan listrik diharapkan makin bertambah dan bisa menekan subsidi BBM. Tapi sayangnya, berbagai insentif justru berhenti di tengah jalan.
Harga motor dan mobil listrik diperkirakan naik 5 hingga 15%. Kira-kira Anda masih minat beli atau tidak? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Seorang nenek penjual sayur berusia 85 tahun bisa berhaji tahun ini dengan waktu tunggu hanya 5 tahun saja. Tak butuh rumus menabung yang rumit, sang nenek bisa mendaftar haji hanya dengan mengumpulkan uang koin di bawah kasur tempat tidurnya. Di usia 85 tahun, Nenek Suri, warga Desa Muktisari, Kecamatan Kaliwates, Jember ini masih bersemangat berjualan sayur keliling kampung. Rupiah demi rupiah dikumpulkan setiap hari di dalam kaleng di bawah kasur tempat tidurnya selama belasan tahun. Hingga akhirnya di tahun 2021, uang tabungannya terkumpul 27 juta rupiah dan cukup untuk mendaftar haji. Meski umumnya waktu tunggu haji bisa belasan tahun, tapi Allah berkehendak lain. Hanya butuh waktu 5 tahun, Nenek Suri bisa berangkat haji tahun ini dengan kuota tambahan. Haru bahagia, sang nenek yang tidak fasih berbahasa Indonesia ini kini bersiap menjadi tamu Allah. Dibantu anaknya, Nenek Suri sudah mengemas pakaian ihram dan surat-surat penting lainnya. Alhamdulillah, senang naik haji tahun menikah. Ya, nabung puluhan tahun. Nenek Suri adalah satu dari puluhan ribu jemaah haji lansia tahun ini. Data Kementerian Haji, ada sekitar 25% jemaah berusia di atas 65 tahun dan sekitar 177 ribu merupakan jemaah berisiko tinggi. Keluarga berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini benar-benar ramah lansia, disabilitas, dan perempuan seperti slogan haji tahun ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.